Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak beserta wali murid? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat. Hari ini kita daring dulu matematika. Materinya adalah pecahan dan FPB. Mudah-mudahan tugas yang Pak Guru berikan kemarin terkait menghafalkan perkalian sudah kalian hafalkan ya. Karena di kelas 4 minimal kalian harus hafal yang namanya perkalian. Termasuk kalian harus bisa menyelesaikan perkalian susun dan lain sebagainya ya. Intinya hafalkan dulu perkalian yang kemarin Pak Guru suruh hafalkan. Pecahan itu apa dan FPB itu apa, hari ini akan Pak Guru bahas. Sebelum ke pecahan, coba kalian amati dulu, ini ada buah semangka, jumlahnya berapa? Ya benar, jumlahnya 1. Kemudian sebelahnya ada 2, artinya ada 2 buah semangka. Kemudian sebelahnya ada 3 atau 3 buah semangka. Yang pertama 1, sebelahnya 2 semangka, yang ketiga adalah 3 semangka. Nah, semangka itu kemudian Pak Guru belah. Nah, misal kayak gini. Akhirnya ada pertanyaan, hasil belahan itu jumlahnya berapa semangka? Kalau kalian jawab 1 semangka, tentu tidaklah benar. 1 semangka itu ketika belahan itu digabungkan kembali itu namanya 1 semangka. Tapi hasil belahan itu berapa semangka? Lah itulah nanti yang akan diangkakan menggunakan pecahan. Nah, contoh lagi, ini ada pizza, itu masih utuh, jumlahnya 1. Ketika sudah dibelah menjadi 2, tidak bisa dikatakan belahan yang 1 adalah 1 pizza, yang 1 pizza, nggak bisa, harus menggunakan pecahan. Kalau di situ ada pecahan ya, 1/2. Terus kemudian kalau dibagi 4 nggak bisa jadi 4 pizza, karena 4 pizza itu artinya pizza yang lingkaran utuh itu jumlahnya 4 seperti semangka itu. Tapi kalau sudah dibelah menjadi 4, ya 1 belahannya adalah 1/4. Itulah yang namanya pecahan. Dan fungsi pecahan itu ya mirip-mirip seperti itu gambarannya. Kemudian pecahan punya 2 bagian. Nah, ini contoh pecahannya 3 garis 6. Yang 3 itu yang atas, pokoknya ada pecahan yang atas, angka yang atas itu disebutnya dengan pembilang. Kemudian angka yang bawah disebut dengan penyebut. Ini harus kalian tahu ya, ini masih teori dulu, belum menghitung. Kemudian 3/6 itu dibacanya dengan 3/6, jadi stripnya itu dibaca per 3/6. Lah nanti dalam pecahan ada pecahan yang penyebutannya tidak serta-merta per, tapi ada yang seperti ini, 1/2 bacanya setengah, bukan 1/2, tapi kebanyakan dibaca setengah, 1/2 itu. Kemudian 1/3 bukan 1/3, tapi 1/3. Kemudian lagi 1/4 bukan 1/4, tapi 1/4. Terus seperti itu. Jadi bisa disimpulkan kalau ada pecahan yang pembilangnya 1, maka satunya dibaca dengan se ya, 1/3, 1/3, 1/5, 1/5 dan seterusnya. Nah, dalam pecahan itu nanti yang harus kalian kuasai adalah mencari FPB. Ini FPB itu singkatan dari faktor persekutuan besar. Nah, faktor persekutuan besar itu apa? Nanti ketika bukunya sudah Pak Guru bagi, nanti kalian bisa belajar sendiri. Intinya FPB itu singkatan dari faktor persekutuan besar. Nah, persekutuannya yang bagaimana, faktornya yang bagaimana, nggak usah kalian pikirkan, yang penting kalian tahu singkatannya adalah faktor persekutuan besar. Nah, cara mencari FPB itu yang pertama amati pembilang dan penyebutnya. Ini Pak Guru sebutkan dulu cara-caranya. Yang kedua, buatlah pohon faktor dari pembilang dan penyebut. Yang ketiga, catat faktorisasi primanya. Yang keempat, tulis angka yang sama dari faktorisasi. Kemudian nomor 5, jika angka yang sama memiliki pangkat, maka ambil pangkat yang kecil ya. Terus kalikan dan hitung hasilnya. Nah, terus
sebagai tambahan ada bilangan prima dalam mencari FPB ini, dan harus kalian hafal. Ini nanti di kelas 5 juga kepake lagi, kelas 6 apalagi, sampai mungkin SMP SMA masih kepake. Jadi bilangan prima itu mulai dari 2, 3, 5, 7, 11, 13. Dan bilangan prima ini adalah bilangan yang tidak bisa dibagi kecuali hanya dibagi 1 dan bilangan itu tersebut. Misalnya bilangan 2 dibagi berapa? Nggak bisa. Maksudnya dibagi yang hasilnya adalah bilangan yang nggak pecah ya. Itu hanya 2, 3, 5, 7, 11, 13. Ini harus kalian hafalkan. Bilangan prima itu 2, 3, 5, 7, 11, 13. Nah, ini langsung saja Pak Guru kasih contoh. Untuk mencari FPB ada pecahan 12 per 20. Nah, kemudian amati pembilang dan penyebutnya. Oh, pembilangnya 12, penyebutnya adalah 20. Kalian tulis 12 di sini, 20 di sini. Kemudian buat pohon faktor dari pembilang dan penyebut. Nah, pohon faktor itu yang seperti ini. Nah, ini namanya pohon faktor ya. Nah, cara bikinnya gimana Pak? Cara bikinnya kuncinya adalah di bilangan prima. Kalian harus hafal bilangan prima 12. Nah, biasanya untuk membuat pohon faktor itu kalian harus tahu yang mau dijadikan pohon faktor itu adalah bilangan ganjil atau bilangan genap ya. 12 itu ganjil atau genap. Dilihat angka yang belakang berapa. Angka belakangnya 2 kan, itu 1 sama 2 jadinya 12. 2 itu ganjil atau genap. 1 ganjil, 2 genap, 3 ganjil, 4 genap, 5 ganjil, 6 genap, dan seterusnya. Kalau bilangannya itu bilangan genap, maka dibagi 2. Ingat ya. Maka dibagi berapa? Dibagi 2 ya. Dibagi 4 bisa nggak Pak? Ya bisa. Tapi untuk membuat pohon faktor itu yang digunakan untuk membagi itu harus bilangan prima. 4 bukan bilangan prima. Sedangkan yang bilangan prima adalah 2, 3, 5, 7 dan seterusnya. Jadi kalau angkanya angka genap, kalian bagi dengan bilangan prima 2 dulu. Nah, ini 2. Terus 12 bagi 2 hasilnya berapa? Ini yang Pak Guru katakan kenapa kalian harus hafal perkalian, karena pembagian itu adalah perkalian sendiri. 12 bagi 2 hasilnya berapa, itu sama artinya 2 dikali berapa yang hasilnya 12. Nah, kalian cek hafalan kalian, 2 kali 1, 2 kali 2, 2 kali 3, yang hasilnya 12 itu berapa? Oh, ternyata 2 kali 6 hasilnya 12. Berarti 12 dibagi 2 sama dengan adalah 6. Kemudian 6 dibagi lagi, baginya sama. 6 itu bilangan genap atau ganjil. Kalau genap dibagi dengan 2, kalau ganjil dibagi dengan 3. Dibagi 2 nggak bisa, naik lagi berarti dibagi 3. Dibagi 3 nggak bisa, naik dibagi 5. Bagi 5 nggak bisa, bagi 7. Bagi 7 nggak bisa, bagi 11 dan seterusnya. 6 genap dibagi 2 lagi, hasilnya 3. Kalau hasil pembagian dalam membuat pohon faktor itu sudah bilangan prima itu sendiri ya, 6 bagi 2 sama dengan 3, karena 2 dikali 3 sama dengan 6 ya. Kalau bilangan hasilnya adalah bilangan prima sendiri, ya sudah, jangan difaktorkan lagi, itu sudah final kalau hasilnya adalah bilangan prima. Kemudian yang 20 juga sama, 20 satunya ganjil, 20 itu 2 sama 0, 0 nya genap, berarti dianggap 0 itu dianggap genap. 0 genap maka dibagi 2 ya, sama dengan 10, karena 2 kali 10 sama dengan 20. 10 genap lagi dibagi 2 sama dengan 5, dan 5 adalah bilangan prima, maka 5 nggak usah dikasih faktor lagi atau bikin pohon faktor, sudah selesai karena hasilnya adalah bilangan prima. Kemudian langkah selanjutnya adalah catat. Setelah membuat pohon faktor sudah selesai, catat faktorisasi prima. Faktorisasi prima itu yang kayak gini, 12 itu bilangan primanya di pohon faktornya berapa saja. Ini Pak Guru sengaja kasih warna merah, mungkin kalian kalau disuruh mengerjakan bisa dilingkari saja ya. 12 itu antara 2, 6, 2, 3, yang bilangan prima adalah 2, 2, 3. 2 nya ada 2, berarti 2 pangkat 2. 2 kecil di atas itu artinya 2 pangkat 2, karena 2 nya ada 2.
Kalau ada 3 ya berarti 2 pangkat 3. Kemudian 2 pangkat 2 terus 3 dimasukkan. 12 sama dengan 2 pangkat 2 titik 3, harusnya titik itu ya. Terus 20 itu 2 pangkat 2 kali 5. Langkah selanjutnya tulis angka yang sama dari faktorisasi. Angka yang sama berapa? Angka yang sama adalah 2, karena 3 dan 5 itu enggak sama ya. Terus jika angka yang sama memiliki pangkat, maka ambil pangkat yang paling kecil, karena di situ pangkatnya sama. 2 yang atas adalah pangkat 2, 2 yang bawah juga pangkat 2. Kalau pangkatnya berbeda, yang atas pangkat 3 misalnya, yang bawah pangkat 2, maka yang ditulis adalah pangkat 2 karena yang paling kecil yang diambil. Kemudian dikalikan 2 pangkat 2 itu berapa? 2 pangkat 2 itu hasilnya 2 kali 2, hasilnya adalah 4. Maka FPB atau faktor persekutuan besar dari 12 dan 20 adalah 4 ya. Kemudian ini ada tugas sedikit dari Pak Guru, bisa kalian kerjakan di rumah untuk latihan. Untuk FPB mungkin caranya masing-masing, banyak cara, mungkin Bapak Ibu punya cara tersendiri ya, tetapi Pak Guru menyarankan kalaupun kalian bisa mencari FPB dengan cara yang lain, cara yang Pak Guru kasih tadi, mulai dari faktorisasi, membuat pohon faktor, itu harus kalian kuasai karena itu cara yang paling efisien bagi Pak Guru ya. Jadi boleh kalian mengerjakan dengan cara yang lain, cuma cara yang itu kalau bisa kalian kuasai. Demikian tugasnya bisa dikerjakan. Semoga membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.